Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dalam sebuah mansion, Alan sedang berjalan sambil memikirkan sesuatu yang tampaknya cukup membuatnya kepikiran. Alan masih tidak menyangka jika Adrian, yang ia kira adalah bangsawan sombong, ternyata memberikan saran menjadi seorang penyihir yang sejak dulu telah lama ia pikirkan. Namun sekarang, ia diharuskan menghadap tuannya, yaitu Otis, karena akan membicarakan sesuatu dengannya. Ketika Alan masuk, Otis ternyata sudah berada bersama dengan Adrian yang tampaknya santai meminum teh. Alan penasaran kenapa Adrian bisa berada di sini mengingat Otis dan Adrian belum lama memiliki hubungan. Alan menanyakan apa yang bisa ia bantu, tapi Otis memperkenalkan jika orang yang ada depannya adalah perwakilan keluarga Lawrence sekaligus Brigadir Adrian. Otis kemudian langsung memberitahu jika Alan mulai dari sekarang akan melayani Adrian, dan itu membuat Alan cukup kaget. Adrian mengingat masa lalunya di bumi ketika banyak orang menanyakan kenapa susah mencari 12 pemain berbakat di suatu negara. Namun itu terjawab karena orang seperti Ronaldo atau Messi dari berbagai negara sedang sibuk di peternakan atau tempat lainnya. Tidak peduli seberbakat apa orang itu, karena pada akhirnya di bumi tidak ada teknologi yang mampu menunjukkan potensi seseorang. Adrian sendiri tak menyangka ternyata ada banyak sekali orang berbakat yang salah jalan, jadi ia mengumpulkan mereka sekarang untuk menjadi bagian darinya. Dimulai dari Alan yang jadi kesatria pecundang, Anderson jadi buruh tambang, Eric Jones jadi kesatria yang suka memainkan trompet, Nicole yang merupakan bocah pemberani yang menjual koran dewasa pada tentara, Linda yang menjadi seorang pelayan, dan masih banyak lagi. Melihat banyak sekali bakat yang memilih jalan yang salah, Adrian memutuskan untuk merekrut mereka semua agar bakatnya tidak sia-sia. Di samping itu, Linda menanyakan apakah dirinya memang bisa menjadi seorang penyihir pada Adrian, karena selama pengujian, ia mendapatkan hasil yang negatif. Adrian mengatakan jika mungkin alat pengukurnya bermasalah. Adrian juga berpikir sudah menyerahkan uang suap agar mereka yang tidak digunakan dengan baik menjadi miliknya. Adrian mewajarkan sikap Linda karena tak mungkin mereka akan mengerti maksud tindakannya karena mereka baru saja bertemu, jadi wajar ada keraguan. Namun tampaknya Anderson meyakinkan Linda untuk mengikuti tuan mereka. Selain itu, diketahui jika bakat Anderson dan Nicole dalam aura tinggi, dan itu sangat cocok sebagai seorang kesatria. Adrian sendiri yakin jika Anderson akan menjadi buruh selamanya jika tidak mengikutinya, tapi ia masih penasaran kenapa ia percaya-percaya saja padanya. Adrian ingin agar mereka memilih pakaian yang cocok dengan mereka karena sudah dibawa ke toko pakaian mewah kerajaan. Mendengar hal itu, mereka semua tampak cukup terkejut karena baru pertama kali memasuki toko pakaian mewah kerajaan. Namun, melihat Eric yang memiliki kemampuan politik dan administrasi tinggi membuat Adrian sangat suka. Terlebih, kemampuan Eric sangat langka dan akan membantunya untuk urusan luar pertarungan. Adrian ingin agar mereka semua tidak perlu memikirkan harga yang ada dan segera memilih pakaian yang cocok dengan mereka. Meskipun mereka memiliki bakat, namun itu masih perlu diasah agar lebih berguna. Jadi, Adrian akan memberikan mereka pendidikan di luar pangkalan militer sesuai dengan bakat mereka. Setelah itu, Adrian membawa mereka semua ke dalam mansion, dan tentunya mereka semua sangat terkejut, kecuali Adrian dan Archia dengan mansion yang ada di tuan mereka. Adrian menjelaskan jika mereka akan tinggal di mansion ini mulai sekarang, karena pelayan sudah mulai bekerja. Mereka juga tidak perlu memikirkan apapun selain pendidikan yang harus mereka selesaikan selama berada di mansion.
Terlebih, Adrian juga mengirimkan gaji bulanan 20 juta jarahan dan gaji tahunan 240 juta jarahan sesuai kontrak yang mereka sepakati. Mengerti dengan keseriusan Adrian, mereka yang tadinya ragu dengan apa yang dikatakan Adrian mulai yakin dan akan melakukan yang terbaik untuknya. Adrian harap mereka menunjukkan jika dirinya tidak salah karena ia akan menaikkan gaji mereka jika mereka menjadi lebih baik. Adrian tidak akan mempermasalahkan jika mereka berkembang dengan lambat, bahkan setelah memberikan yang terbaik. Adrian harap mereka tidak mengecewakannya dan juga ia tidak ingin mereka membuatnya risih dengan ribut atau berdebat. Selain itu, Adrian ingin agar mereka tidak mengkhianatinya dengan menerima suap dari orang lain karena ia bisa menaikkan 2 kali lipat dari apa yang mereka berikan. Adrian akhirnya memulai rencananya dengan membangun kediaman yang berisikan orang-orang berbakat yang direkrutnya, dan tugasnya adalah membuat bakat mereka berkembang di tempatnya. Meski terdengar seperti pemborosan dengan gaji dan fasilitas yang tidak main-main, tapi Adrian merasa jika inilah investasi sesungguhnya untuk mendapatkan SDM berkualitas. Sembari berjalan di pinggir kota, Adrian memikirkan sebuah tempat yang aman untuk ibunya agar ketika ia menghadapi Cedric dan Anna tidak perlu khawatir. Namun sebelum itu, Adrian ingin agar Archia segera menangkap orang yang membuntuti mereka selama ini. Dengan cepat, Archia langsung menangkap penguntit itu dengan cengkramannya dan membuat mata-mata itu tidak bisa lolos. Adrian dengan santainya menyapa mata-mata itu yang kemungkinan dari Cedric karena hanya 2 orang yang pasti akan melakukan hal ini. Beberapa hari sebelumnya, Adrian yang mengumpulkan orang-orang biasa tiba-tiba dipanggil Cedric agar dirinya bergaul dengan para bangsawan seperti dirinya. Adrian langsung tahu jika ada mata-mata yang dikirim Cedric karena secara tidak langsung Cedric memberitahu jika ia selama ini diawasi. Adrian menebak jika orang ini dikirim Cedric langsung dari istana dengan teleportasi karena tiba-tiba tahu jika dirinya ada di sini, tapi orang itu pura-pura tidak tahu maksudnya. Adrian tidak peduli dengan alasan macam apa yang dikatakan olehnya karena ia sudah tahu jika dia adalah tikus yang dikirim Cedric. Archia kemudian langsung membanting orang itu ke tanah dan Adrian menawarkan apakah dia ingin mati atau menjawab pertanyaannya. Orang itu terkejut karena ia sama sekali tidak bisa menggunakan auranya dengan benar. Dia baru menyadari jika wanita yang bersama dengan Adrian selama ini adalah seorang ahli aura yang menyembunyikan kekuatannya. Menyadari tak akan bisa lolos, orang itu memilih untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Setelah memberikan ancaman serius, Adrian akhirnya paham kenapa ia bisa diikuti karena Cedric memberikan informasi lewat portal teleportasi yang ia gunakan. Melihat status Bertolt membuat Adrian tahu jika jawaban yang dikirimnya tidak ada kebohongan dan Adrian berpikir untuk sedikit menakut-nakutinya lagi. Adrian mengatakan jika ia sebenarnya sudah tahu tentang hal itu, tapi ia menemukan sesuatu yang menarik. Adrian tahu jika Bertolt hanya memberikan laporan pada Cedric seadanya dan enggan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang ia lakukan. Bertolt yang sempat ragu akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya Adrian lakukan dan menebak jika Adrian sebenarnya sudah bersiap untuk melawan balik Cedric. Ketika ingin menanyakan sesuatu, Adrian mengancam Bertolt lagi untuk menghentikan pertanyaannya jika ia masih ingin hidup. Adrian kemudian langsung menyuruh agar Bertolt berbalik dari Cedric dan mulai mengikuti perintahnya dari sekarang. Adrian ingin agar Bertolt memberikan laporan palsu jika Adrian masih melakukan kegiatan yang tidak berguna dan tidak ada yang mencurigakan. Dalam kastil Lawrence, Cedric berteriak karena salah satu mata-matanya dilaporkan telah tertangkap dan itu membuat semua masalah jadi kacau karena mata-mata itu tertangkap di kamar Adrian. Rupanya, Cedric sebelumnya sudah ketahuan dan dimarahi oleh ayahnya karena memata-matai adiknya yang sedang berperang, tapi ia masih ingin terus memata-matai Adrian lagi. Karena Cedric masih dimarahi ayahnya,
Cedric memerintahkan agar Bertolt tetap memperhatikan Adrian dari kejauhan dengan baik-baik. Cedric yang begitu bodoh tidak tahu jika Bertolt kini sudah berada di genggaman Adrian dengan mudahnya tertipu. Karena itu pula Adrian berhasil menangkap mata-mata lainnya dan mengurungnya di dalam penjara meskipun ia tidak bisa melaporkan ke ayahnya sekarang. Setelah pengumpulan bakat lancar, Adrian akhirnya mendapatkan 20 bakat tersembunyi seperti Eric dan Alicia yang mengurus masalah akademi tanpa masalah. Karena mereka semua melakukannya dengan baik, Adrian akhirnya bisa kembali fokus bermain game dan menaikkan levelnya sampai level 159. Saat Adrian sedang bersemangat untuk naik ke 1 level lagi untuk menjadi seorang magil lingkaran 6, ia tiba-tiba mendapatkan pesan darurat dari bawahannya. Karena posisi Adrian ada di garis depan, ia segera keluar dan menanyakan keadaan darurat seperti apa yang terjadi. Herman mengatakan jika saat ini kerajaan Croissant sedang melewati perbatasan wilayah dan mereka sedang mencari informasi detailnya.